Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Apa kabar semua hari ini? Baik, sehat. Terima kasih ibu-ibu karena sudah menghadiri pertemuan kita pada hari ini. Adapun pertemuan kita hari ini, ibu-ibu masih ada yang ingat apa itu nama pertemuan kita hari ini? Iya, pintar. Pertemuan kita hari ini yaitu P2K2. Apa itu P2K2 ibu? Iya, pintar. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ibu-ibu masih ingat nggak? Tepuk P2K2. Udah lupa ya? Pertemuan kita kemarin kita udah pernah mencoba loh. Masa udah lupa aja? Baik. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Tapi sekarang ibu-ibu ada trik yang baru. Seperti apa trik yang baru ibu? Coba saya dulu baru ibu-ibu ya. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nanti kita praktekkan lagi ibu-ibu. Baik, sekarang kita bertemu lagi di materi yang baru. Tapi sebelum kita melanjut ke materi yang baru, saya mau mengulas dulu ibu-ibu. Bulan kemarin kita belajar tentang apa? Kita sudah berapa kali pertemuan ini? Masa pertemuan kemarin aja lupa? Iya benar, menjadi orang tua yang lebih baik. Yang pertama, yang kedua, memahami cara anak usia dini belajar. Dan yang ketiga, membuat anak sukses di sekolah. Dan yang seterusnya, membuat anak sukses di sekolah. Jadi sejauh ini ibu-ibu beri satu tanggapan lah tentang salah satu materi yang tadi. Membuat anak sukses di sekolah itu seperti apa? Iya bagus, membuat anak sukses di sekolah itu kita harus mendukung, kita harus mendorong, kita harus memberi motivasi supaya anak tersebut tetap semangat, supaya anak tersebut cerdas, supaya anak tersebut tidak minder terhadap sekolahnya. Dan kita sebagai orang tua harus memfasilitasi anak yang mau sekolah. Baik, sekarang ibu-ibu kita akan ke materi berikutnya. Judulnya mengelola keuangan keluarga. Mengelola keuangan keluarga. Dari judul yang tadi, dari materi yang saya sampaikan tadi, judulnya, perikopnya, ibu-ibu pasti sudah kebayang. Mengelola keuangan keluarga. Maksudnya itu apa ibu? Apa yang akan kita bahas di dalam mengelola keuangan keluarga? Iya, kita akan membahas tentang perekonomian. Ya ibu ya, perekonomian. Di sini kita harus menindaklanjuti seperti apa perekonomian kita. Kita berada di perikop yang ini ibu-ibu. Stop, gali lubang, tutup lubang dengan pengelolaan uang yang tepat. Pengelolaan uang yang tepat di sini, rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Maksudnya di sini ibu-ibu, kendalikan dan rencanakan penggunaan uang bersama keluarga. Adapun uang masuk kita, uang masuk ibu, uang masuk bapak, kita gabung agak banyak. Jadi walaupun agak banyak ibu, kita harus tetap membagi seperti apa yang menjadi kebutuhan kita dan seperti apa yang menjadi keinginan kita ibu. Kembali lagi di sini, biasakan menabung dengan disiplin. Nah, dari gaji pendapatan kita tiap bulannya, kita harus menyisihkan untuk menabung dulu. Seberapapun yang kita tabung, walaupun sedikit tapi sering, akan menjadi bukit.
Nah, jangan sisa uang belanjaan kita tabung. Kita duluankan dulu untuk tabungan kita ya Ibu. Terus pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berutang. Maksudnya pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berutang. Saya punya kebutuhan mendesak ini. Saya harus pinjam uang kemana? Ke tetangga, ke bank, ke koperasi atau di mana? Tapi saya mikir dulu, nanti pengembaliannya saya nggak punya uang. Gimana cara saya mengembalikan uang tersebut? Mengembalikan uang yang saya pinjam itu. Nah, jika ada tabungan yang tadi, kita bisa gunakan. Jika ada aset atau ada sertifikat, kita bisa gunakan. Makanya menabung itu sangat penting. Terus di sini ada si semut dan si apa ini namanya ini, si jangkrik. Di sini ada cerita si semut dengan si jangkrik, di mana si semut itu sudah kita tahu juga seperti apa kuatnya, seperti apa dia menabung sebelum turun hujan. Dia tetap menabung itu. Si semut di sini ada semut, hari ini cerah, itu kata si jangkrik. Buat apa kalian malah bekerja keras? Hari yang cerah, si semut tetap bekerja keras. Si jangkrik ini gudang makanan. Hei jangkrik, kami sebagai semut selalu berjaga-jaga untuk di musim hujan. Terus, walau sedikit, lama-lama menjadi bukit. Jadi tabungan yang tadi sedikit demi sedikit menjadi bukit. Tapi sampai kapan? Kata si jangkrik tadi. Nah, pasukan semut stop. Mereka lagi bekerja keras untuk menabung. Malas, mending tidur aja. Itu kata si jangkrik. Ketika musim hujan tiba, si jangkrik kewalahan. Semut, aku lapar, boleh minta makanan? Jadi si jangkrik yang tadi minta makanan sama si semut, gitu kan. Itulah akibat kita tidur aja gitu. Jangkrik, ini makanan untuk kamu. Jadi intinya si semut itu tetap berbaik hati walaupun si jangkrik sudah meledek dia, walaupun si jangkrik sudah santai-santai dan si semut bekerja keras. Maksudnya di sini kita walaupun kita tidak mampu, walaupun kita pendapatannya tidak bulanan, kita tetap wajib menabung ibu-ibu. Kita tetap wajib menabung untuk antisipasinya ketika kita membutuhkannya mendesak ya ibu ya. Jadi di sini saya punya kertas seperti ini ibu. Di sini pintar mengatur keuangan keluarga. Maksudnya pintar mengatur keuangan keluarga itu di sini ada sistem amplop ibu. Jadi kita bisa bagi, misalnya kita sudah punya uang, kita bisa bagi yang untuk listrik yang mana, yang untuk dapur yang mana, yang untuk jajan anak-anak yang mana, yang untuk beli rokok yang mana, yang untuk tabungan kita yang mana. Jadi kita bisa bikin di sini sistem amplop untuk gaji kita yang bulanan. Terus yang kedua, upayakan jumlah pengeluaran seimbang dengan pendapatan. Seperti yang saya bicarakan tadi, fungsikan uang semaksimal mungkin. Jangan saya ingin itu ambil, saya ingin itu ambil, saya mau juga yang itu ambil. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kita harus bisa pisahkan yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Karena kebutuhan itu jika tidak dipenuhi akan terganggu kelancaran hidup kita. Jika kalau keinginan tidak terpenuhi, dia tidak terganggu sama kelancaran hidup kita. Kita harus bisa bedakan ya ibu. Contoh, jika saya masih punya sepatu tapi ingin beli sepatu lagi, itu sudah keinginan ibu. Karena sepatu teman saya sudah yang baru, saya pengen juga yang baru, itu sudah keinginan yang ya ibu. Jadi untuk mengantisipasi pengeluaran kita jangan sampai besar pasak daripada tiang, kita harus mikir dulu, sisanya ini bisa untuk tabungan aja karena masih ada sisanya misalnya ya. Di sini bedakan pengeluaran untuk kebutuhan dan keinginan seperti yang saya bicarakan tadi. Dan di sini yang namanya keinginan itu dikurangi, itu ditunda, boleh, apa perlu dibatalkan. Itu bagi yang berpendapatan standar. Terus sepakati bersama anggaran bulanan keluarga. Sepakati kita harus komunikasi sama keluarga, mana yang jadi kebutuhan dan mana yang jadi keinginan.
Jika salah satu keluarga kita menginginkan itu, kita bisa sepakati sama keluarga. Jika mencukupi, nggak ada salahnya. Tapi jika tidak mencukupi, mau buat apa? Tidak bisa kita paksakan keinginan kita yang tadi ya Ibu. Dan kendalikan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang dibuat. Kita harus bisa membagi, mengendalikan pengeluaran kita sesuai dengan anggaran yang sudah kita buat. Misalnya untuk dapur kita anggarkan 150.000, yang nggak bisa ditambah lagi Bu menjadi 200 karena kita sudah bagi anggarannya. Terus di sini biasakan menabung dengan disiplin, biar sedikit asal rutin. Menabung itu Ibu nggak dipaksa kok, kamu harus menabung 200.000 satu hari, nggak bisa. Walaupun 10.000 satu minggu, 10.000 satu minggu kali 30 hari, kali 1 tahun, kali 2 tahun, itu akan meringankan kita ketika anak kita yang SMP masuk SMA. Di situ akan ada nanti uang masuknya Ibu, nggak terpikir sama kita uang tabungan kita udah banyak aja ya Ibu ya. Terus di sini jika perlu berutang, rencanakan dengan matang. Nah, masalah berutang ini Ibu, seperti yang kita bicarakan tadi, berutang itu kalau menurut saya pasti akan terbebani masalah utang. Nah, lebih baik kita berpikir dulu, kita dapat dari mana nanti kembaliannya, kita mau bayar apa nanti kalau misalnya kita berutang. Kecuali kita berutang untuk contohnya ada salah keluarga kita yang sakit, misalnya kita nggak punya pegangan 1% pun, nggak apa-apa kita pinjam sama tetangga, kan di situ nggak berbunga. Berapapun yang kita pinjam itu juga yang kita dapat ya Ibu ya. Sejauh ini ada pertanyaan Ibu yang dari paparan yang tadi? Kayaknya hari ini kita sepi deh Ibu. Tunggu sebentar, saya mau carikan dulu permainan kita. Jadi saya di sini ada permainan sedikit. Kita bernyanyi ya, seperti anak-anak lah. Kita bangkit berdiri, kita semangat, relax, tangan kita seperti ini ya Ibu-ibu. Jadi kita di sini akan bernyanyi. Sebelumnya mungkin Ibu-ibu tahu liriknya, cuman kalimatnya kita ganti. Jadi kalimatnya di sini saya ambil bing bang beng yo, kita ke bank. Bang bing bung yo, kita nabung. Tang ting tung hei, jangan dihitung. Tahu-tahu kita nanti dapat untung. Ya Ibu ya, sekali lagi kita nyanyi. Bang bing bung yo, kita ke bank. Bang bing bung yo, kita nabung. Tang ting tung hei, jangan dihitung. Tahu-tahu kita nanti dapat untung. Jangan lupa nyanyi kita ini ya Ibu. Jadi Ibu, apapun yang saya paparkan tadi tolong kita praktekkan di rumah. Contohnya jika kita tidak punya tabungan 1% pun, coba kita belajar menabung. Nggak usah banyak, walaupun sedikit tapi rutin ya Ibu. Jika kita di rumah, kita bicarakan sama suami istri seperti apa perekonomian kita nanti. Kita harus tetap mencobanya di rumah. Baiklah Ibu-ibu, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Nanti bulan depan kita ketemu di rumah Bu Nana. Nanti Ibu Nana siapkan snack kita di sana ya, supaya teman-teman kita tambah semangat lah untuk pertemuan kita nanti. Baik Ibu-ibu, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.